Bab 996. General Manager Qin senang. Di kediaman puncak awan di kota Yan, David Qin terbaring di atas tempat tidur. Sejak dia terluka parah dalam insiden terakhir di tempat persembunyian bawah tanah keluarga Sun, yang disebabkan oleh Horky Qin, sudah berlalu lebih dari setengah bulan. Namun lukanya sangat serius dan karena dia bukan seorang ahli bela diri, kondisi fisiknya lemah serta kemampuan pemulihannya jauh di bawah orang seperti Charles Ma yang ahli dalam bela diri. Di depan tempat tidurnya, ada sosok pria paruh baya duduk. David Qin, sebenarnya kamu ingin menyerahkan grup Yan Chen kepada keluarga Qin tidak? Sebaiknya kamu pertimbangkan dengan baik sebelum menjawab pertanyaanku. Ujar sosok parubaya itu duduk di sisi tempat tidur sambil mengupas apel Fuji merah. Wajah David Qin sangat murung, matanya menatap tajam sosok parubaya itu dan menggertakkan giginya, berapa kali harus kukatakan. Grup Yan Chen sama sekali tidak ada hubungannya denganku dan jika ada, aku sama sekali tidak akan menyerahkan grup Yan Chen kepadamu. Krak. Pria parubaya itu menggigit apel yang baru saja dikupas dengan gigitan besar. Sambil mengunyah, jadi, kamu berniat melepaskan identitas keluarga Qin? Tanya pria parubaya itu dengan suara samar. Kamu tahu betapa seriusnya akibatnya jika kamu mengkhianati keluarga Qin. Sejak aku dianggap sebagai proyek keturunan yang tidak berguna, aku tidak punya hubungan apapun dengan keluarga Qin. Teriak David Qin. Aku bahkan bukan anggota keluarga Qin, jadi apa hubungannya dengan pengkhianatan? Pria parubaya itu tersenyum, tapi darah keluarga Qin masih mengalir dalam tubuhmu. Kamu mengatakan tidak memiliki hubungan dengan keluarga Qin, maka tidak memiliki hubungan dengan keluarga Qin. Oh ya, jika aku tidak salah ingat, kamu memiliki seorang putri, kan? Dia juga memiliki darah keluarga Qin. Menurutmu, jika kamu mengkhianati keluarga Qin, apakah kita bisa menggunakan nyawanya sebagai hukuman atas pengkhianatanmu? Pria parubaya itu berdiri. Ia mendekatkan kepalanya ke David Qin sambil tersenyum. Kamu berani, ujar David Qin tiba-tiba marah. Dia segera bangkit dari tempat tidur, tetapi beberapa tulang rusuknya patah dan gerakannya menyebabkan rasa sakit di lukanya. Rasa sakit ini membuatnya menggertakkan gigi, tetapi dia berusaha menahan rasa sakit itu. Matanya yang merah menyala menatap tajam pria parubaya itu. Aku bersumpah, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut putriku, aku tidak akan pernah mengampuni keluarga Qin. Ujar dia. Hehe, benarkah? Pria parubaya itu menyeringai. Dia tiba-tiba mengeluarkan ponsel memberikan perintah, lakukan. Ujar dia satu kata, lalu mengakhiri panggilan. David Qin seperti menyadari apa yang akan dilakukan orang itu. Clayton Qin, kamu tidak boleh melukai Yumi, aku mohon jangan lukai Yumi. Ujar dia semakin terguncang. Keluarga Qin boleh menyerangku, Yumi tidak bersalah, dia bahkan tidak tahu apa itu proyek keturunan, aku mohon, lepaskan dia. Clayton Qin tersenyum samar, jadi sekarang, bisakah kamu memberitahuku, apakah kamu akan menyerahkan grup Yan Chen kepada keluarga Qin? David Qin mengambil napas dalam-dalam. Dia berusaha menahan amarahnya sambil menatap tajam Clayton Qin. Grup Yan Chen adalah satu-satunya impian yang ditinggalkan oleh Ibu Jerry yang padanya di dunia ini. Itu sangat penting baginya. Apakah kamu tidak bisa mengganti cara lain untuk membalas keluarga Qin? Hehe. Tiba-tiba, apakah kamu masih berharap pada menantumu yang tidak berguna itu? Tawa Clayton Qin. Bagaimana mungkin dia bisa selamat dalam kecelakaan yang mengerikan itu? Apaan dijemput orang wilayah perang? Aku lihat, itu semua hanya tipuan. Sekarang dia sudah mati, kenapa kamu masih ragu? Ujar Clayton Qin tersenyum. Serahkan grup Yan Chen kepada keluarga Qin dan kamu akan menjadi pahlawan terbesar bagi keluarga Qin. Mulai sekarang, kamu akan memiliki kemewahan dan kekayaan tanpa batas. Atau putrimu akan mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Bisakah 10 master memastikan kebahagiaan putrimu? David Qin memandang marah ke arah Clayton Qin. Clayton Qin, bajingan kamu. Teriak dia. Jangan banyak omong kosong. Jika ancaman berguna, aku mungkin sudah mati berkali-kali. Clayton Qin melihat jam tangan mahal di pergelangan tangannya,
kuberi kamu waktu 5 menit. Apapun yang kamu lakukan, dalam 5 menit, kamu harus mendapatkan grup Yanchen. Jika tidak, putrimu akan menghadapi 10 master sekaligus. Ujar dia tersenyum pada David Qin. Tubuh 10 master sangat kuat. Aku tidak tahu apakah putrimu bisa menanggungnya. David Qin hampir gila. Clayton Qin, aku bersumpah, kamu akan menyesal. Kamu pasti akan menyesal. Ujar dia pelan. Setelah itu, David Qin mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang tanpa ragu. Tidak lama kemudian, seseorang mengangkat telepon dan suara lelah terdengar, "Ayah, kamu meneleponku." "Lexi, ayah memohon satu hal darimu, serahkan grup Yanchen kepada keluarga Qin di kota Raja Chao, anggap saja sebagai imbalan balas budi padaku." "Tolong, Lexi, ayah mohon," ujar David Qin dengan mata merah. Sejak Jerry yang kecelakaan, segala sesuatu tentang grup Yanchen dikelola oleh Lexi Qin. Hanya Lexi Qin yang memiliki wewenang untuk mentransfer grup Yanchen. "Ayah, apa yang kamu katakan?" Lexi Qin sangat terkejut. "Kamu tahu apa artinya grup Yanchen bagi Jerry Yang? Bagaimana mungkin aku memberikannya kepada orang lain?" Tanya dia tidak percaya. David Qin tercekat. "Lexi, ayah mohon, cepat katakan iya. Ayah tidak punya pilihan. Jika tidak menyerahkan grup Yanchen kepada keluarga Qin kota Raja Chao, Yumi akan berada dalam bahaya. Jika bukan karena Yumi Qin berada dalam tangan keluarga Qin, bagaimana mungkin David Qin memohon kepada Lexi Qin untuk menyerahkan grup Yanchen kepada keluarga Qin? Ada apa dengan Yumi?" Lexi Qin baru menyadari bahwa Yumi Qin dalam masalah. "Ayah, apakah keluarga Qin mengancammu menggunakan Yumi?" Tanya dia terkejut. Sebelum David Qin menjawab, ponselnya diambil oleh Clayton Qin. "GM Qin, aku Clayton Qin. Aku sudah mendengar kehebatan GM Qin." Clayton Qin tersenyum. "Ada satu hal yang harus aku beritahu, sebenarnya ayah angkatmu, David Qin, adalah anggota keluarga Qin di kota Raja Chao. Bagaimanapun, dia telah merawatmu selama lebih dari 20 tahun. Sekarang, dia meminta bantuanmu. Apakah GM Qin tidak akan menolong? Aku jamin selama kamu menyerahkan grup Yanchen, kamu tetap akan menjadi wakil GM grup Yanchen. Bahkan, aku akan membuatmu menjadi GM grup Yanchen." Ekspresi Lexi Qin menjadi sangat murung setelah mendengar ucapan Clayton Qin. "Aku bisa menyerahkan grup Yanchen kepadamu, tapi aku harus memastikan keselamatan adikku," ujar dia menahan amarahnya. "Selama dia aman, aku akan menyerahkan grup Yanchen kepada keluarga Qin." Setelah mendengar itu, "Bagus, GM Qin, kamu sangat cepat dalam membuat keputusan," ujar Clayton Qin tertawa keras. Bersambung. Bab 997. Bersumpah melindungi. Di lantai atas grup Yanchen, di dalam kantor wakil GM Yanchen, ekspresi Lexi Qin penuh dengan amarah. Sejak kecelakaan Jerry Yang dan dibawa pergi oleh orang-orang dari wilayah perang, dia belum pernah tidur nyenyak. Setiap hari menunggu Jerry Yang kembali. Selain 4 tahun bersama Jerry Yang, dia juga harus memikirkan bagaimana cara melindungi grup Yanchen. Dia sangat paham betapa pentingnya grup Yanchen bagi Jerry Yang. Jika grup Yanchen lepas dari tangannya, bagaimana dia mempertanggungjawabkan ini kepada Jerry Yang setelah kembali? Namun sekarang, Yumi Qin berada dalam genggaman keluarga Qin. Jika dia tidak menyerahkan grup Yanchen, Yumi Qin pasti akan berada dalam bahaya. "Sayang, aku lelah, aku sungguh lelah. Di mana kamu sebenarnya?" Tiba-tiba, Lexi Qin bersandar di atas meja dan mulai menangis. Tok tok tok. Tiba-tiba, ada suara ketukan pintu dan Lexi Qin segera menghentikan tangisannya. Dia mengusap air matanya. "Silakan masuk," ujar dia kepada orang di pintu. Pintu kantor terbuka dan seorang sekretaris wanita berpakaian profesional masuk. "GM Qin, ada seorang pemuda di luar yang mengatakan telah menandatangani kontrak denganmu dan ingin bertemu," ujar sekretaris tersebut dengan sangat hormat.
Lesikin mengernyitkan dahinya. Tentu saja dia tahu siapa orang di luar. Biarkan dia masuk, ujar Lesikin memerintahkan sekretaris untuk membiarkan orang itu masuk. Di dalam kantor, Lesikin duduk di meja kerjanya, menatap sosok muda yang duduk di hadapannya dengan tatapan dingin. "Kamu seharusnya memanggilku kakak sepupu," ujar pemuda tersebut tersenyum, kemudian tampak membatalkan pikirannya. "Tidak, kamu hanya anak angkat David Kin, meskipun aku kakak sepupumu, kita tidak memiliki hubungan darah. Kalau saja aku bukan orang yang sok bersih, mungkin aku akan tertarik padamu karena kamu cantik." Pemuda di hadapannya terlihat sopan, tetapi membuat Lesikin merasa ingin muntah. "Tutup mulutmu," Lesikin berkata dengan marah, "di mana adik perempuanku?" Pemuda tersebut mengangkat alisnya dan tatapan dingin melintas di matanya. "Kamu adalah orang pertama yang berani menyuruh aku, Herbert Kin, menutup mulut," ujar dia sambil menyipitkan mata. Setelah itu, pemuda tersebut langsung mengeluarkan kontrak dan melemparkannya di depan Lesikin. "Tanda tangani dulu kontrak ini. Setelah kontrak ditandatangani, adikmu akan selamat," ujar dia ketus. Lesikin sebelumnya setuju untuk menandatangani kontrak pengalihan perusahaan demi keselamatan Yumikin. Tetapi ketika dia menggenggam pena untuk menandatangani kontrak, dia tampak ragu. Bagi Jerry Yang, grup Yan Chen seperti nyawanya sendiri. Apakah dia harus mengorbankan grup Yan Chen untuk menyelamatkan Yumikin? Situasi adikmu sangat berbahaya saat ini. Setiap detik sangat berharga. Semakin lama kamu tunda, semakin besar bahayanya. Lebih baik segera tanda tangani, ujar Herbert Kin ketus sambil menatap Lesikin. Ketika Lesikin memarahinya sebelumnya, dia sudah marah. Dia berjanji dalam hatinya bahwa setelah mendapatkan grup Yan Chen, dia tidak akan melepaskan Lesikin begitu saja. Tepat pada saat itu, pintu kantor tiba-tiba terbuka. "GM Kin, apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Robin Luo dengan penuh semangat mendekat dan wajahnya terlihat marah. Dia tidak tahu bahwa keluarga Qin telah menggunakan Yumikin untuk mengancam Lesikin. Dia hanya mendengar dari sekretaris bahwa seorang pemuda membawa kontrak pengalihan perusahaan mencari Lesikin, karena itu dia datang dengan terburu-buru. CEO Luo. Ketika melihat Robin Luo, Lesikin tiba-tiba menjadi bingung. Dia tahu loyalitas Robin Luo terhadap Jerry Yang. Selama Jerry Yang tidak ada, Robin Luo lah yang mengurus perusahaan. Lesikin tahu betul, tanpa Robin Luo, grup Yan Chen mungkin tidak akan bertahan. CEO Luo, aku. Lesikin baru saja hendak menjelaskan, tetapi Herbert Qin bangkit dari kursinya dan langsung menamparkan Robin Luo. Piak. Suara tamparan keras terdengar, Robin Luo langsung mundur beberapa langkah dan darah keluar dari sudut bibirnya. "Bajingan, apa yang kamu lakukan?" Lesikin marah. Melihat Robin Luo dipukul. Robin Luo juga marah, matanya menatap tajam ke arah Herbert Qin. "Siapa kamu? Berani-beraninya merasa berkuasa di grup Yan Chen?" Herbert Qin menyeringai, "Ini urusan internal keluarga Qin, apa hubungannya dengan kamu orang luar?" tanya dia memandang Robin Luo. "Kalau kamu tak ingin mati, keluar dari sini. Jika tidak, jangan salahkan aku tidak sungkan padamu." "GM Qin, kamu membiarkan serigala masuk," ujar Robin Luo heran menatap Lesikin. Robin Luo tidak yakin Lesikin adalah manusia jahat, tetapi dia tahu pemuda di depannya ini pasti tidak baik. Dia tidak tahu latar belakang Lesikin, jadi ketika Herbert Qin mengatakan ini adalah urusan internal keluarga Qin, dia pikir Lesikin dan Herbert Qin berasal dari keluarga yang sama. "CEO Luo, aku tidak punya pilihan, maaf, aku harus menyerahkan grup Yan Chen kepada keluarga Qin," ujar Lesikin dengan mata merah. Setelah itu, Lesikin mulai menandatangani kontrak. "Jangan!" Robin Luo ketakutan dan segera berlari ke arah Lesikin untuk menghentikannya. "Minggir," ujar Herbert Qin menendang Robin Luo hingga terpental. Sebagai salah satu master terbaik di generasi muda keluarga Qin dari kota Raja Chao, betapa kuatnya kemampuannya dalam seni bela diri. Sangatlah mudah baginya melawan seseorang seperti Robin Luo yang sama sekali tidak memiliki kemampuan bela diri. "GM Qin,
jangan tanda tangani. Robin Luo meringkuk di tanah. Grup Yanchen adalah satu-satunya cita-cita yang ditinggalkan ibu komisaris untuknya di dunia ini. Sangat penting bagi komisaris, kamu tidak bisa menyerahkan grup Yanchen. Ujar dia merintih kesakitan. Lesi Qin tahu persis apa yang Robin Luo maksud. Hanya saja, jika dia tidak menandatangani kontrak, maka nasib Yumi Qin akan sangat buruk. GM Qin, apa yang akan dipikirkan komisaris jika dia kembali dan mengetahui grup Yanchen telah diserahkan kepada keluarga Qin? Teriak Robin Luo dengan emosional. Tangan Lesi Qin yang memegang pena tiba-tiba gemetar. Benar. Karena dirinya sendiri, Jerry yang mengalami kecelakaan, hingga saat ini, dia tidak tahu apakah Jerry yang masih hidup atau mati. Bagaimana dia menjelaskan ini kepada Jerry yang, jika dia kembali? Lesi ragu. Dasar brengsek, cari mati. Ekspresi wajah Herbert Qin penuh dengan niat membunuh saat melihat Robin Luo, lalu perlahan mendekati Robin Luo. Namun saat itu, wajah Robin Luo tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia marah terhadap Herbert Qin. Aku berjanji kepada komisaris, selama aku ada, grup Yanchen tidak akan hilang, bahkan jika aku mati, aku akan melindungi grup Yanchen. Ujar Robin Luo sambil menggigit bibir dan matanya memerah penuh dengan tekad. Lesi Qin terkejut melihat tekad bulat Robin Luo. Demi grup Yanchen, Robin Luo bersedia mengorbankan nyawanya. Sedangkan dirinya, menyerahkan grup Yanchen begitu saja. Dibandingkan dengan Robin Luo, dirinya sama sekali tidak pantas menjadi wakil GM grup Yanchen. Mati sana. Tiba-tiba, Herbert Qin mengayunkan tinjunya ke kepala Robin Luo. Herbert Qin memang seorang ahli bela diri, sementara Robin Luo hanya orang biasa. Jika tinjunya mengenai kepala Robin Luo sama sekali tidak ada peluang hidup. Tidak, teriak Lesi Qin. Robin Luo seperti merasakan dirinya mungkin tidak bisa menahan tinju ini, tapi wajahnya tidak menunjukkan ketakutan sama sekali, hanya ada keinginan yang kuat. Matanya melotot, menatap tajam ke Herbert Qin, seolah ingin mengukir wajah ini dalam ingatannya. Bahkan jika dia menjadi hantu, dia tidak akan melepaskan bajingan ini. Piak. Tiba-tiba, ada lengan yang menggenggam tangan Herbert Qin, tinjunya tidak bisa bergerak dan berhenti tepat di depan wajah Robin Luo. Melihat sosok yang berdiri di depannya, komisaris. Ujar Robin Luo tiba-tiba menangis seperti hujan. Sedangkan Lesi Qin, terdiam di tempat saat melihat Jerry yang, air matanya mengalir di wajahnya dan dia tersedak hingga tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. B bersambung.